Halo guys, David sini dan kita bakal cobain Samsung Galaxy A37 5G. HP yang tugasnya selalu jadi alternatif hemat dari kakaknya yang lebih populer, Galaxy A57 5G. Kalau kita lihat pasaran, misalnya dari toko studio ponsel tempat saya dapetin HP ini, sekarang harganya sekitar 5,8 sampai 5,9 juta buat varian 8256. Sementara pasaran A57 sekarang di 6,8, 6,9 juta buat varian 8256 juga. Jadi kedua HP ini selisihnya 1 juta aja, saudara-saudara. Di video ini kita bakal lihat sebagus apa Samsung Galaxy A37 5G, terus kita bandingin sama A57, karena sifat mereka emang saling mendang-mendingin. Terus kita hitung-hitung, A37 ini udah cukup belum? Atau mending sekalian ambil A57 aja, biar kedepannya itu nggak ada kejadian kayak gini ya. Yah, ngapain nambah sejuta buat A57? Gak berasa jir bedanya. Ya, coba waktu itu nambah ya buat A57. Nyesel sih. Sama satu lagi, di akhir video saya juga pengen bandingin sama HP tahun lalu Galaxy A56. Soalnya kalau Anda belum tahu, A56 masih ada banyak di pasaran. Dan harganya juga sama kayak A37. Mending A3 yang baru atau A5 tahun lalu? Penasaran sih? Kita jawab sama-sama di video ini. Tapi sebelum mulai, kita harus kenalan dulu sama tokoh utamanya Galaxy A37. Kita mulai dari lihat kotaknya dulu yang kelihatannya mirip ya sama Galaxy A57. Dia dari penampilannya terlihat serupa, beda warna saja. Kalau A57 yang abu-abu namanya Awesome Grey. Kalau yang A37 yang gelap namanya Awesome Charcoal. Di sebelah kiri ada logo Samsung, di kanan ini bukan logo Samsung tapi cara baru Samsung buat desain kotaknya ya. Ada fitur-fitur utamanya. Di sini ada slim design dan long lasting battery. Terus ada kamera yang sudah dikembangkan. Terus ada AI dan OS yang update-nya sampai 6 kali, 6 tahun. Buat security juga. HP-nya tidak pamerin prosesor, dia tidak pamerin layar, dia tidak pamerin RAM, dia tidak pamerin spesifik kameranya. Cuma bilang lebih baik, nanti kita bandingin. Varian yang kita unbox kali ini adalah yang RAM 8GB dan internal 256GB. Ada yang lebih murah sih, yang 128GB, tapi yang 128GB itu sangat-sangat tidak recommended karena selisihnya hanya 300.000. Nambah 300.000 dapat ekstra 128GB. Itu saya nggak ngerti kenapa harganya bisa sesempit itu ya. Aneh banget. Kita lihat isi kotaknya yang tidak punya banyak ekspektasi ya dari ukurannya setipis ini. Ada SIM ejector, terus di dalamnya ada kabel biasanya. Nggak mungkin ada charger. Ini kabel Type-C to Type-C, oke. Terus, oke, ini ada kartu petunjuk saja, sisanya nggak ada. Terus dia ada HP-nya, ini warna charcoal grey, dan udah, ini adalah alasnya yang berbentuk potongan HP-nya. Tidak banyak yang bisa diomongin sampai saya ngisi waktu kayak MC dan bilang di bawahnya ada bantalan yang ukurannya atau bentuknya kayak HP. Kita cabut dulu, bagian depannya juga ada bunyi-bunyian yang satisfying. Mungkin kedengarannya nggak penting yang suara barusan, tapi sekitar 10 tahun lalu suara-suara ngeletek-ngeletekin protektor gitu bener-bener ditunggu orang. Sekarang nggak tahu ya masih atau nggak. Nah, ini HP-nya udah kita pegang, sudah selesai unboxingnya. Mari kita banding-bandingin sama Galaxy A57 yang harganya lebih tinggi 1 juta. Kalau kita lihat desain belakangnya, dia terlihat sangat mirip ya, seperti berbeda warna saja. Dari desain frame kameranya juga udah yang paling baru buat seri A3, A5 buat mid-range-nya Samsung. Di frame-nya sudah dibikin lebih transparan, bukan solid lagi. Kalau dari spek kameranya sendiri, dia mirip, tapi A37 dia ultrawide-nya lebih kecil, dia 8 megapiksel aja, sementara A57 ultrawide-nya 13 megapiksel. Jadi itu perbedaan pertama.
Resolusi kamera ultrawide-nya beda, A57 lebih tinggi. Kalau kamera utamanya sendiri yang di tengah dia sama 50 megapiksel dan di bawah dia juga sama makro 5 megapiksel, bukan ultrawide tapi makro ya. Terus dari beratnya sendiri juga langsung kerasa beda loh. A57 dia jauh lebih enteng, langsung berasa. Pas kemarin saya review juga bilang kalau itu kesan yang paling kuat dari Galaxy A57. Sementara kalau A37 dia mirip-mirip aja sih kayak HP-HP tahun lalu. Mari kita timbang ini A37, dia 195 gram. Ini sudah bebas dari screen protector atau aksesoris, sudah bawaannya. Karena Samsung emang nggak ngasih screen protector atau apapun. Kalau A57, tadi 195, ini 178. Jadi sekitar 10%-an ya. 20 gram. Dari dimensinya juga mereka punya ketebalan yang berbeda ya. Kalau A37 dia di 7,4 mm, lumayan tipis. Kalau A57 dia tipis banget, 6,9 mm. Sekali lagi, megang A57 jauh lebih nyenengin, lebih enteng, lebih tipis, dan dia juga udah pakai frame metal. Jadi dari bahannya dia udah beda juga. Kalau A37 masih plastik, A57 16 juta dapat frame metal, ada garis antenanya tuh. Sisanya sih mirip-mirip aja ya, dari port Type-C-nya, terus speakernya stereo, terus SIM tray-nya juga dual nano SIM, sama-sama udah support eSIM, jadi dua-duanya udah mantap soal konektivitas. Jadi itu dari desain A57 menang lebih enteng, menang lebih tipis, dan material yang lebih bagus juga ya, metal selalu lebih mahal dari plastik. Kalau rating ketahanan air sama-sama udah bisa nyemplung, IP68 1,5 meter, Gyro NFC semua udah aman. Sekarang kita hidupkan dulu Galaxy A37-nya. Ini kita kemarin udah review yang A57. Mantap sekali bezelnya. Wish. Sip, jadi ini adalah perbandingan layar dari Samsung A37 5G dan Samsung A57 yang bedanya 1 juta. Di sini kelasnya jelas banget, terasa berbeda. A37 dia punya sekeliling pagar-pagar yang terlihat lumayan tebal dengan spidol. Kalau ini dia kelihatannya cuma pena yang agak tebal saja. Jadi Anda bisa lihat sendiri seberapa jauh perbedaan desain dari layar masing-masing A37, A57. Makanya pas review A57 kemarin saya muji banget Samsung akhirnya ngembangin lagi atau nyempitin lagi desain layarnya jadi lebih cantik. Sementara A37 dia masih sama kayak mid-range-nya Samsung yang tahun-tahun lalu. Nggak parah banget, tapi buat standar sekarang ini udah terbilang tebel sih. Dan harusnya paling tebel ya buat standar 5 juta ke atas. Kalau HP-HP Cina lain kayaknya udah tipis banget. Sampai ada nge-curve juga. Kecuali iPhone E yang baru itu harganya pasti 10 jutaan, itu bezelnya lebih tebal sampai ada poni juga. Berarti Samsung bukan yang tertebal. Kalau dari spek layarnya sendiri dia udah bagus, dia udah pakai Super AMOLED dengan resolusi Full HD 120 Hz. Brightness-nya juga tinggi. Ini saya ada rekam di luar ruangan, matahari lagi terik, masih bisa kelihatan dengan jelas. Ini ada garis-garis hitam itu bukan layarnya error atau apa ya, itu efek kameranya saja. Dia juga udah dapetin One UI 8.5, terus Android-nya langsung versi 16, jadi langsung yang paling baru. Mesin getarnya juga enak, saya back terus saya tekan-tekan keyboardnya juga mantep dibanding beberapa HP China. Masih ada yang ngeremehin mesin getar kayak Vivo, Realme. Cuma ya nilai plus minusnya beda. Cuma saya masih nggak habis pikir juga soal mesin getar. Jadi masing-masing brand tuh kayak ada yang simple tapi entah kenapa dilupain gitu. Ke-trigger lagi rasanya. Nah, balik-balik. Bandingin sama A57 lagi. Soal prosesor, dia A37 yang lebih murah 1 juta pakai prosesor 2 tahun lalu, yang dipakai A55 ya, itu HP A5 2 tahun lalu, sekarang dipakai A37 Exynos 1480. Sementara yang A57 dia pakai yang baru
14 tambah 2, 1680. Jadi beda 2 generasi. Skor Antutunya beda berapa ini? 1.050.000 ke 1.300.000-an. Artinya beda sekitar 20 sampai 30 persenan. Yang A57 dia lebih kencang 20 sampai 30 persenan. Beda harganya sekitar 10 sampai 15 persen. Kalau dari Geekbench sudah dites juga, di sini single core-nya juga 20 persenan, multi core-nya ini jauh banget, bisa sampai 30 persenan. Beda sih, ini beda kelas sih emang, 3 sama 5. Kalau dari RAM-nya sendiri sama 8 GB, tapi A57 punya varian yang Sultan, ada yang RAM-nya 12 GB, dia harganya resminya itu hampir 9 juta, tapi di pasaran 7,8 atau 8 juta gitu. Itu makin beda level lagi. Kalau dari storage-nya sendiri sama-sama UFS 3.1. Jadi udah tipe yang kencang. Buat Mobile Legends settingnya mentok di 90 FPS aja sih. Beda sama A57 yang bisa 120 FPS. Cuma A57 kemarin dia rata-ratanya nggak bisa maksimal ya. Nggak bisa maksimal 100. Wish. Gak bisa maksimal 120, dapat di 110 doang. Wis, double kill dong. Padahal asal tekan doang. Gue pun nggak tahu ini skillnya ngapain si rubah ini. Tembak ya? Kalau ini harusnya movement. Oke. Nah coba. Hap. Ngapain? Wow. Memang serem sih si salju-salju. Buat performanya sendiri dia bisa mentok buat setting yang dipakai, cuma mentoknya itu di 90 FPS sih, jadi bukan suatu prestasi yang bisa dibanggakan karena itu level 3-4 juta juga udah bisa kalau buat Mobile Legends ya. Wow! Wah, motor! Wow! Wow! Udah lama nggak ngerasain kayak ginian. Ya, cuma bukan yang saya kangenin sih performa begini. Ini settingnya medium loh, bukan yang highest yang sangat menantang. Jadi dari sini udah kelihatan ya kalau buat game berat HP ini tidak cocok karena tuh ya minimal kalau Helio G99 gitu walaupun rata-ratanya nggak kenceng, nggak tinggi, tapi nggak patah juga sih. Wah, dia udah naik tuh. Cuma anehnya, setelah kita main sekitar 5 menitan, dia langsung lancar loh. Anda bisa lihat sendiri, ini HP yang sama, A37 5G Samsung. Prosesornya nggak kami copot, sama aja. Tapi lancarnya jauh-jauh berbeda. Tuh, nggak patah-patah tuh. Tuh. What? Baru kali ini saya nemuin istilah HP yang lebih panas, lebih lancar. Itu udah berasa kayak otomotif aja ya. Mesinnya harus dipanasin dulu. Atau kayak atlet, kalau belum panas, belum fokus-fokus banget. Sementara kalau HP kan semakin dingin makin bagus ya. Tuh, aman loh. Sementara HP-nya makin panas. Ini tangan saya dari tadi megangnya ini udah lebih panas dari yang awal tadi. Kayak yang bisa Anda lihat di sini, grafik di awalnya itu lumayan ekstrim, naik turunnya tajam ke atas, tajam ke bawah di menit-menit awal. Tapi abis itu dia frame rate-nya tetap sama, cuma naik turunnya nggak se-ekstrim itu. Fenomena yang aneh dan mungkin bisa hilang kalau dapat update software ya. Sementara kalau soal suhu sendiri, tidak nyaman buat main yang berat-berat karena bisa sampai 47-48 derajat depan belakang. Jadi, ya nggak cocok buat game berat lah. Kita coba speaker. Oke, ini A37, volumenya maksimal. Kayaknya bass A5 itu lebih mantap ya. Iya loh. Ingat, coba ya. Lemah loh, A3 tuh jelas banget loh.
Beh, jauh banget, jelas banget ini. Nampol A57, walaupun lebih tipis dia lebih nampol. Sekarang kita coba bandingin kameranya. Kalau kamera utama tadi sama, dia speknya 50 megapiksel dengan OIS, sementara ultrawide A57 resolusinya lebih tinggi, 13 megapiksel, dan A37 8 saja, 8 versus 13. Buat hasilnya sendiri, kalau kita bandingin kamera utamanya, terlihat mirip ya, sesuai ekspektasi karena speknya emang sama juga. Sifat warnanya juga sama, dia terang, cerah, sesuai karakter warna foto-foto HP Samsung. Mirip kayak seri flagship-nya juga. Warna yang mungkin lumayan umum ya, karena HP Samsung banyak dipakai banyak orang, jadi mata udah lumayan biasa. Cuma karakternya emang nggak sekuat HP-HP yang collab sama Leica, sama Zeiss kayak Xiaomi atau Oppo juga warnanya lebih ada karakter. Kalau Samsung, tipenya sangat aman. Sementara buat ultra wide, saya nggak nyangka kalau kami setelah lihat-lihat banding-bandingin, ternyata A57 nggak auto menang. Kadang ada situasi di mana foto ultrawide A37 dia tajamnya lebih oke loh, walaupun resolusinya lebih rendah. Tapi kadang juga A37 warnanya lebih puder, jadi saling hantam. Kadang A37 yang menang, kadang A57 yang menang. Tapi nggak ada yang jomplang dan nggak konsisten situasinya kayak gimana, nggak kebaca, jadi agak random ya. Buat sekarang kesimpulan kami buat ultrawide-nya mirip-mirip saja. Justru speakernya yang saya nggak nyangka dia sejomplang itu. Selamat pagi, ini hari yang cerah, langit biru, awannya putih, dan mataharinya juga terik. Itu di belakang ada matahari, warna putih-putih di belakang gedung gitu. Ini lumayan ideal buat ngebandingin Samsung Galaxy A37 5G dan Samsung Galaxy A57 5G. Dua HP yang harganya beda 1 juta. Kalau dari speknya sih mirip ya, jadi kalau dari teorinya sih keduanya harusnya memberikan hasil yang sama, cuma karena prosesornya beda, kita belum tahu. Anda bisa nilai sendiri sekarang dari suara sampai ke kualitas gambar dan stabilisasinya seperti apa. Terus apalagi ya? Oh, dari konektivitas, kalau A37 dia Bluetooth-nya 5.4, kalau A57 dia udah 6.0, lebih baru, lebih detail dia. Kok lebih detail ya? Lebih detail sih, lebih presisi, sampai ke titik tertentu dia akurat. Terus soal WiFi, A37 juga dia WiFi 6, sementara A57 pakai WiFi 6E. Bedanya 6E dia punya support ke jaringan 6 GHz, frekuensi 6 GHz. Jadi setelah kita banding-bandingin, perbedaannya lumayan banyak ya buat harga 1 juta. A57 lebih tipis, lebih enteng, bodinya dari metal, terus prosesornya lebih kenceng, ultrawide-nya juga kalau lihat speknya dia lebih tinggi resolusinya, terus dari konektivitas dia juga lebih menang, speaker ternyata lebih bagus. Kalau A37 ini emang nggak heran sih kalau dia nggak menang apa-apa, karena dia menangnya di harga aja. Kalau saya ditanya mending mana, saya kemana-mana jelas mending nambah sejuta. Sabar kalau misalnya budgetnya belum ada, nabung lagi. Karena tanggung banget buat dapetin A57 yang jelas jauh lebih bagus, body lebih enak, desain layarnya lebih cantik juga. Tadi belum saya sebutin, bezelnya sangat cantik, prosesor juga lebih kenceng, konektivitas lebih future proof buat jangka panjang. Jadi A37... Gimana kalau budgetnya emang mentok banget 6 juta? Pokoknya saya nggak mau bayar 6,8 juta buat sebuah HP bang. Enggak, pokoknya harus 6 juta. A37 oke nggak? Coba kita bandingin sama A56, HP A5 tahun lalu. Dari bezelnya, kayaknya
Saya kirain sama loh, tapi kok rasanya... Anda lihat sendiri, Anda yang nilai sendiri ya, kok rasanya A56 sedikit lebih tipis ya? Menurut kalian sama nggak? Atau dagunya ya? Dagunya sama malah kalau gua. Oh, karena iya. Karena saya tertipu oleh kombinasi klasik bezel dan frame ini, karena frame A56 dia mengkilat, bukan hitam. Jadi dia yang bagian hitamnya ini kerasa lebih tipis, sementara kalau A37 kan varian warnanya hitam, jadi saya kirain itu bezel juga, jadi ngeblend lebih tebel. Bener juga, bezel dia sama A56 dan A37, bezel sama, A56 juga lebih cupu dari A57. A56 juga kalah soal rating IP, rating tahan air. Dia 67 aja, yang artinya dia dinilai hanya bisa bertahan 1 meter saja. Sementara A37, dia bisa sampai 1,5 meter selama 30 menit. A37 menang. A37 juga menang soal software yang lebih baru, dia udah langsung One UI 8.5, sementara A56 tahun lalu masih One UI 8 dan kemarin mulainya dari Android 15. Jadi kalau kita hitung update-nya yang sama-sama 6 tahun, A56 bakal basi duluan. Sementara A37 setahun lebih lama. Tapi saya nggak bosan ingetin yang namanya HP Samsung, update-nya panjang. Tadi ini aja udah dapetin sistem update lagi. One UI 8 sih, masih bukan 8.5, tapi dia selalu rutin dapetin update. Kali ini udah nunggu update sampai 400 mega coy. Jadi soal software, soal ketahanan air, A37 menang, yang baru yang menang. Tapi ini ada perbedaan besar. Kalau A37 tadi framenya masih plastik, sementara A56 dia framenya udah metal dong. Ini dari tadi saya pegang udah keras-keras gitu rasanya, terus mengkilatnya cakep dan tentu aja lebih kokoh ya rasanya. Kalau depan belakang sama-sama Gorilla Glass Victus Plus, jadi mirip framenya aja. Terus A57 dia 1680, 1480, 1680, A56 dia 1580. Jadi ini generasinya paling cupu, tengah, dan yang paling baru. Kalau kita jejerin gini juga kerasa ada peningkatan di masing-masing generasi 14, 15, dan 16. Tapi paling jauh 14 ke 15. Jadi harga sama, cuma loncatan performanya lumayan kerasa. Beda 20%. Ini kesini 30%. Jadi A37 menang di ketahanan air dan software lebih baru. A56 dia menang di hardware, frame lebih premium, dan prosesor lebih kenceng. Harganya sama ya. Oh ya, soal kamera juga keduanya berbeda. Selain desain frame kameranya, A37 dia ada bening-beningnya. Kalau 56 dia solid. Resolusi ultrawide dari 56 juga lebih tinggi. Kayak A57 tadi, ini 8 megapiksel, ini 12 megapiksel. Oh ya, tadi saya bilang A57 13 megapiksel, salah, itu yang benar 12 megapiksel. Buat hasil kameranya juga mirip kayak komen saya soal perbandingan A37 versus 57. Karena A56 kan mirip kayak 57 sesuai review kemarin. Jadi tidak banyak yang bisa saya tambahkan sih. Buat ultrawide juga perbedaannya mirip. Kadang A37 bisa ngimbangin, kadang bisa menang. Tapi soal warna A56 dia bisa lebih cerah. Mirip sih kayak penilaian yang tadi. Kesimpulannya, buat sekarang, tanggal 13 April, Samsung A37 ini lagi nggak masuk akal sih. Skenarionya ada 3 kan. Yang pertama, kalau duit Anda mentok 6 juta, nggak bisa lebih, dan mau HP Samsung, buat saya mending A56 aja. Bodinya lebih solid dan prosesornya lebih kenceng. Terus resolusi ultrawide-nya lebih tinggi, kadang warnanya juga lebih cerah. Minusnya A56 cuma dia nggak boleh tenggelam lebih dalam 50 cm dari si A37, sama dia lebih duluan kelar software update-nya. Tapi masih 5 tahun lagi.
Yang paling asiknya sih kalau Anda punya budget lebih, bisa goyang sejuta, jelas jauh lebih bagus A57 aja. Body lebih cakep, prosesor lebih bagus, dan lain-lain. Ini menang banyak sih. Atau kalau Anda telat nonton video ini dan stok Samsung A56 udah habis, udah nggak produksi lagi, baru ya kalau mentok 6 juta banget, barulah A37 itu boleh dipilih. Itu pun kalau Anda maunya tetap HP Samsung ya. Soalnya duit 6 juta kalau HP brand lain udah banyak yang lebih kenceng, lebih solid, lebih-lebih lagi dari A37 ini. Buat saya sekarang nggak bisa sih rekomenin HP ini. Bahkan buat yang mau Samsung sekalipun. Like kalau suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Jarang-jarang ya, biasanya ada tergantungnya, cuma kayak skenarionya apa gitu. Kalau tahu komen boleh.